Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferdiana Dirasa selaku pengempu mata kuliah lukis konsep. Nah, kali ini kita akan membahas materi ketiga. Dalam materi ketiga ini kita akan mengupas tuntas bagaimana gaya atau aliran impresionis dan post impresionis. Kita akan mulai dalam pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pengayaan dalam seni lukis. Selain didorong oleh minat yang tumbuh dalam diri pelukis untuk melakukan eksplorasi dan konseptualisasi, dipengaruhi pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dunia di luar, khususnya perkembangan mengenai pranata atau sistem patronas yang mendukung dan menghidupi beserta pandangan atau pemikiran dominan mempengaruhinya. Nah, oleh sebab itu, pengayaan seni selain ditemukan di luar sana secara pribadi selaku ciri khas, bisa pula bertolak dari kecenderungan yang dipraktekkan oleh sekelompok pelukis, sehingga peran dan posisi pengayaan itu tak lagi sebatas manifestasi estetis, melainkan merupakan kecenderungan praktek yang mempunyai kekuatan politis. Nah, dulu realisme dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang ketat dan disiplin. Hingga penilaian atas realisme ini oleh masyarakat umum kerap bergantung bukan pada proses pembuatan karyanya, tapi melainkan apakah karya tersebut punya kemiripan dengan realitas atau tidak. Ini menjadi persoalan dalam konteks realisme itu tadi. Nah, transisi dari seni realisme ke impresionisme ini ditandai dengan penggunaan cahaya. Impresionis dapat dianggap sebagai evolusi dari realisme. Pasca impresionis adalah sebuah gerakan seni dari Prancis umumnya yang berkembang antara 1886 dan 1905. Dari pameran impresionis terakhir sampai kelahiran Fauvisme, pasca impresionis timbul sebagai reaksi melawan perhatian para impresionis untuk penggambaran naturalistik dari cahaya dan warna. Sepanjang sejarah, seniman telah menghasilkan karya seni dalam berbagai media dan gaya, mengikuti filosofi dan cita-cita yang berbeda-beda. Meskipun pelabelan seringkali bersifat reduksi, kecenderungan atau gaya artistik yang berbeda dapat dikelompokkan dalam judul kolektif yang dikenal sebagai gerakan seni. Lukisan impresionis adalah salah satu karya seni yang paling dicintai dan disukai sepanjang masa. Tapi apa itu impresionis dan siapa seniman impresionis yang hebat itu? Impresionis mungkin adalah salah satu gerakan seni yang paling dikenal dan terkenal dalam sejarah, sering disebut sebagai gerakan modern pertama. Gerakan ini lahir pada bulan April 1876. Karya impresionis dicirikan oleh sapuan kuas yang longgar dan palet yang lebih cerah. Mereka meninggalkan perspektif linier tradisional dan sering kali menghindari kejelasan bentuk. Penampilannya yang belum selesai dan kualitasnya yang terkesan amatiran secara kolektif, kaum impresionis berusaha menampakkan kesan suatu pemandangan melalui sapuan kuas yang hidup, dan mereka sering bekerja NPNR, menghasilkan karya seni dengan cepat dalam sekali duduk, menolak prevensi salon terhadap subjek sejarah atau alegoris. Mereka malah menciptakan apa yang disebut Monet sebagai karya spontan dan bukan karya yang diperhitungkan. Pada 1870-an, banyak pelukis impresionis yang tertarik pada landscape, mencari cara untuk menangkap efek sekilas cahaya, cuaca, dan waktu di atas kanvas. Tujuan seniman impresionisme adalah untuk hanya menyampaikan kesannya sendiri dari berbagai hal dan tidak perlu khawatir dengan aturan yang berlaku umum. Ia mengerjakan sebuah gambar tepat di bawah langit terbuka, membuat sentuhan-sentuhan kecil, hanya menggunakan warna-warna pelangi murni, menjorok untuk menyampaikan seluruh intensitas cahaya dan kehidupan itu sendiri pada satu momen tertentu. Meskipun impresionisme merupakan aliran yang benar-benar baru,
Aliran ini memiliki beberapa pendahulu. Kita bisa menemukan kecenderungan di dalam berbagai karya El Greco, Velasquez, Turner, Goya, dan Costalbe. Namun, peran utama dimainkan oleh seniman Prancis, Corot dan Courbet, yang merupakan pendahulu langsung. Pertama, kata impresionisme digunakan oleh jurnalis Louis Leroy yang menulis sebuah artikel tentang pameran pertama, Société Coopérative d'Artistes Painteurs, Sculpture, Gravure di Carifiadi pada tanggal 25 April 1874 dengan judul Exposition des Impressionistes atau pameran impresionis. Istilah ini diambil dari judul salah satu lukisan Claudio Monet yang dipamerkan dalam pameran tersebut, Impression Sunrise, dibuat pada tahun 1872. Kelompok seniman tersebut termasuk Edgar Degas, Claudio Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir, dan Alfred Sisley membawa inovasi dalam karya-karya mereka yang diringkas dalam bentuk dengan penggambaran interaksi cahaya dan warna di udara terbuka, penyeimbangan sapuan kuas di seluruh permukaan kanvas. Tahun 1880-an, para seniman melihat lebih dari sekedar landscape. Renoir beralih ke lukisan figur. Monet mempertimbangkan perspektif visual dengan cara yang lebih abstrak melalui serialitas dan pengulangan. Dan Degas mengejar figur perempuan, namun masing-masing tetap mempertahankan sapuan kuas cepat yang khas, warna segar, dan rasa cahaya internal yang unik pada impresionis. Sama seperti kaum realis Prancis, perubahan kehidupan Paris dan realitas kota modern adalah tema yang berulang bagi banyak kaum impresionis yang melukis pemandangan kafe. Meski grup ini didominasi oleh laki-laki, beberapa artis perempuan juga menjadi terkenal termasuk Morisot dan Cassatt. Ketika sebagai gerakan seni modern pertama, impresionis mempunyai dampak yang signifikan terhadap seniman. Dan gerakan berikutnya termasuk seniman seperti Vincent van Gogh dan Edward Munch. Di antara mereka yang pengaruh yang lebih baru, termasuk artis pop penting Roy Lichtenstein yang memberi penghormatan kepada lukisan teratai karya Monet. Nah, kemudian lahirlah pasca impresionis. Istilah ini yang dicetus oleh seniman dan kritikus seni Inggris Roger Fry pada tahun 1910 untuk menggambarkan perkembangan seni Prancis sejak Manet. Pameran yang dibuka pada tanggal 8 November 1910 disebut Manet dan Pasca Impresionis. Fry mengambil Manet sebagai titik awal. Kemudian ada representasi besar-besaran Gauguin, Van Gogh, dan Cassatt, Seurat, Serius, Denis, Volaton, dan Radon juga terwakili, tetapi tidak seluas sebelumnya. Memang, jaringan pasca impresionis telah tersebar lebih luas daripada sebelumnya dalam pameran tersebut. Penekanannya adalah pada Cassatt, Gauguin, dan Van Gogh, seniman yang tertarik pada pertemuan-pertemuan impresionisme. Hanya sejauh pertemuan-pertemuan ini membantu mereka mengekspresikan emosi yang timbul oleh objek-objek itu sendiri. Para penganut pasca impresionisme tidak puas dengan hal-hal remeh tentang pokok bahasan dan hilangnya struktur dalam lukisan-lukisan impresionisme. Meskipun mereka tidak sepakat tentang jalan ke depan, Gonges, Seurat, dan para pengikutnya memusatkan perhatian pada pointillisme, penggunaan titik-titik warna kecil secara sistematis. Paul Cassatt berupaya mengembalikan rasa keteraturan dan struktur pada lukisan untuk membuat impresionisme menjadi sesuatu yang kokoh dan tahan lama. Nah, jadi berbicara seni tampak seperti suatu disiplin ilmu bagi Anda, yaitu secara akademisinya. Setelah kita berbicara tentang gaya ataupun aliran, akan dapat menemukan perkembangannya masing-masing tentunya, atau perkembangan secara sendiri. Seperti realisme selalu menemukan jalan, sebab ia merupakan bagian dari keahlian manusia yang melibatkan aktivitas akal budi. Oleh karenanya, realisme ini demikian berkembang hingga tercipta konsep-konsep baru yang seperti
realis sosialis, realis romantis, dan realis formal. Kemudian realis pada mulanya lahir dari kemampuan manusia untuk meniru alam secara presisi, berkembang menjadi alat manusia untuk mengetahui kebenaran sebagaimana dilakukan oleh matematikawan dan ahli geometri.